杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Sekarang Yangge hanya bisa mengatakan, terima kasih atas kebaikan Anda, tetapi saya akan mengatakan apa yang ingin saya katakan hari ini di sini. Saya tidak akan menghalangi masa depan dan keputusan Anda. Jika Anda merasa tidak cocok lagi untuk tinggal, Anda dapat pergi kapan saja. Dan saya, Yangge, tidak akan pernah memiliki tuduhan apapun. Oke, jangan bicara lagi. Berbicara terlalu banyak hanya akan melukai perasaan. Dong Qihan merapikan segalanya dan suasana tiba-tiba menjadi harmonis. Semua orang kemudian mulai bertanya tentang Yangge. Itu terkait dengan kepentingan semua orang. Dan Yangge tidak bisa menyembunyikannya. Dia menyampaikan niat yang zen dan yang lainnya tanpa menyebutkan 10.000 cairan roh obat. Setelah mendengarkan, alis semua orang menyatu dan mereka menyadari betapa memalukannya situasi Yangge. Karena dia mempraktikkan seni jahat, menerima murid dari sekte jahat, dan berasal dari sekte yang sama dengan raja jahat. Dia dicurigai dan ditakuti oleh 8 keluarga, sehingga situasinya memang tidak optimis. Jadi pertarungan untuk merebut keturunan langsung semakin memburuk. Awalnya dengan bantuan keluarga Yangge, Qiu Yimeng dari keluarga Qiu dipanggil kembali ke ibu kota, dan Huo Xinchen dari keluarga Huo ditangkap dan dibawa kembali ke keluarga oleh kepala keluarga Huo dan dipenjarakan. Sebelumnya, Xiang Jia Tianxiu juga meninggalkan rumah Yangge. Pada saat yang sama, berita tentang kolosi Yangge dengan roh jahat menyebar di kota perang. Sisa-sisa Pak Film Lingso dari sekte jahat dan para murid lembaga hantu dari sekte jahat berkumpul di mansion Yangge. Bahkan Yangge sendiri mempraktekkan seni jahat dan hampir kerasukan. Ketika Yangge dipromosikan ke alam kenaikan abadi, dia juga menyebabkan kerusuhan dalam kota perang. Mereka menentang 8 master kenaikan abadi dan secara brutal membunuh 2 tuan muda ahli waris keluarga kelas 1 dan bahkan berasal dari sekte yang sama dengan tuan jahat. Sekarang segala macam berita keluar yang membuat orang bertanya-tanya. Tiba-tiba semua orang merasa ada yang tidak beres dengan Yangge ini. Bahkan ada rumor bahwa keluarga yang ingin melarang Yangge ikut serta dalam pertempuran untuk merebut posisi kepala keluarga berikutnya, yang membuat seluruh kota perang tiba-tiba berada dalam situasi yang aneh. Jadi proses perebutan warisan juga penuh liku-liku dan membingungkan. Meskipun Yangge berada di posisi terdepan, mutlak dan naik ke level 2 kali sebelum dan sesudahnya, tetapi setiap kali mereka berbagai alasan, dia tidak dapat memenangkan kemenangan terakhir dalam sekali jalan, yang membuat orang-orang merasa menyesal dan sombong secara bersamaan. Untungnya, dia tidak diizinkan untuk meraih kemenangan. Jika tidak, bagaimana iblis ini bisa menjadi kepala keluarga yang di masa depan? Setelah gelombang opini publik menyebar dengan sangat dahsyat, dalam waktu kurang dari setengah hari, berita tersebut telah menyebar ke seluruh kota perang dan ibu kota. Semua orang membicarakannya, termasuk mereka yang awalnya mengira Yangge memiliki harapan besar padanya. Secara tidak sengaja mengubah sikapnya. Qiu Yimeng dan Huo Xinchen yang terpaksa pergi juga menjadi protagonis opini publik. Rumor mengatakan bahwa kedua tuan muda dan wanita muda ini putus dengan Yangge, justru karena mereka melihat dengan jelas sifat jahat Yangge dan mencoba untuk membujuknya, tetapi tidak berhasil, sehingga dia pergi ke arah yang berlawanan. Jika bukan ini masalahnya, mereka tidak akan bisa meninggalkan rumah Yangge bagaimanapun caranya. Ketika berita itu menyebar, seluruh kota menjadi gempar. Mereka merasa usaha Qiu Yimeng dan Huo Xinchen dalam waktu lama tidak sia-sia, dan mereka membenci tindakan dan sikap Yangge. Di rumah Yang Wei, sejak Yangge dipromosikan ke alam kenaikan abadi, rumah Yang Wei tidak bergerak apapun.
Para prajurit dari semua kekuatan bekerja keras untuk berlatih dan tidak peduli dengan pertempuran untuk memenangkan garis keturunan langsung. Karena Tuan Muda Yang Wei tidak memiliki keyakinan untuk meraih kemenangan. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh para pejuang yang berlindung? Jadi yang paling penting adalah meningkatkan kekuatan mereka sesegera mungkin dan kemudian meninggalkan kota pertempuran setelah pertempuran untuk merebut warisan selesai. Sebelumnya tidak ada suara di rumah yang sunyi itu. Tiba-tiba deru langkah kaki memecah ketenangan. Langkah kaki itu datang dari jauh dan dekat dan mereka dengan cepat sampai di depan kamar Yang Wei. Kemudian pengunjung itu bahkan tidak mengetuk pintu tetapi bergegas masuk dan buru-buru berteriak. Tuan Muda! Tuan Muda! Yang Wei yang sedang bermeditasi perlahan membuka matanya dan menatap Meng Sanyi yang tampak ketakutan namun sangat bersemangat. Dia mengangkat alisnya dan berkata dengan suara yang dalam. Sanyi, sudah berapa kali saya bilang pada Anda untuk tidak menjadi seperti itu ketika sesuatu terjadi. Dalam keadaan panik, tapi Anda melakukan ini setiap saat. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya perlahan dengan ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya. Tuan Muda, kali ini segalanya berbeda. Wajah Meng Sanyi cerah, seolah-olah dia baru saja mengalami peristiwa besar yang membahagiakan. Tetapi jika dia melihat lebih dekat, dia dapat melihat ada kesedihan di antara alisnya, dan ekspresinya rumit. Apa yang terjadi? Yang Wei mengasingkan diri akhir-akhir ini tidak mendengarkan apa yang terjadi di luar jendela dan memang tidak tahu tentang opini publik di kota. Meng Sanyi berkata, Yang Ke mungkin akan keluar. Yang Wei tampak galak dan bertanya dengan dingin, di mana Anda mendengar gosip itu? Itu bukan desas-desus. Meng Sanyi menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius di wajahnya dan dengan singkat menceritakan apa yang terjadi di kota hari itu. Setelah mendengar ini, ekspresi Yang Wei menjadi aneh. Qiu Yimeng dan Ho Xinjing meninggalkan rumah Yang Ke memang di luar dugaannya, dan opini publik di kota perang juga sangat sengit. Jelas ada seseorang di baliknya, menambah bahan bakar ke dalam api dan merusaknya. Tidak perlu menebak siapa orang di balik ini, kecuali orang-orang dari 8 keluarga. Tidak ada yang punya cara untuk mempengaruhi tren opini publik. Dia tidak menyangka bahwa saudara laki-lakinya yang ke-9 yang sangat cakap akan menarik perhatian seperti itu dari 8 keluarga. Samar-samar dia selalu merasa ada yang janggal, bahkan jika Yang Ke memiliki potensi untuk menjadi raja jahat. Dengan statusnya di 8 keluarga, dia tidak dapat memperlakukan seorang junior secara besar-besaran. Tapi mengapa demikian? Apa makna mendalam di dalamnya? Terlebih lagi, hal ini pertama kali mempengaruhi gelombang opini publik dan menempatkan Yang Ke dalam situasi pasif. Dari sudut pandang kebenaran, Yang Wei sepertinya memikirkan sesuatu yang buruk dan tidak bisa tidak terlihat ngeri. Tuan Muda, ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Meng Sanyi mengerutkan kening dan berkata, Apa? Kata Yang Wei dengan serius. Sebuah pesan datang dari keluarga Meng meminta kami untuk bekerja sama dengan Tuan Muda kedua untuk mengalahkan Yang Ke. Ketika Meng Sanyi mengucapkan kata-kata ini, ekspresinya sangat pahit. Pesan dari keluarga Meng? Yang Wei mengangkat alisnya. Di mana keluarga yang saya? Orang yang datang ke sini berkata, keluarga yang tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Jadi mari kita melakukannya dengan percaya diri dan berani. Dia juga menerima pesan itu di pengasingan dan buru-buru menjelajahi kota perang. Setelah memahami situasi saat ini, dia datang untuk memberitahu Yang Wei. Bekerja sama dengan saudara kedua? Yang Wei tiba-tiba tertawa. Bahkan jika semua orang di kedua rumah kita berkumpul, saya khawatir kita tidak akan menjadi lawan saudara ke-9, kan? Apakah ada pengaturan lain? Meng Sanyi tersenyum pahit dan berkata, Tuan Muda sangat berwawasan luas. Orang yang datang ke sini mengatakan bahwa kita tidak perlu khawatir tentang hal itu. Kita hanya perlu menunjukkan wajah kita dan mengungkapkan sikap kita.
hal-hal lain akan diambil dirawat di rumah tuan muda kedua. Yang Wei terdiam, matanya berbinar. Tuan muda, Mengsanya merujutkan bibirnya. Meskipun pesan ini datang dari keluarga Meng saya, tampaknya keluarga yang Anda juga menyetujuinya. Yang Wei mengangguk ringan, karena tanpa persetujuan keluarga Yang, bagaimana keluarga Meng bisa melakukan ini? Tuan muda kedua telah kehilangan semangat juangnya sejak hari itu, dan jumlah orang di mansion juga menyusut secara signifikan. Tidak mungkin dia bisa menandingi tuan muda ke-9. Ling Sanyi tampak murung. Tapi dari nada suara tuan muda kedua benar-benar mampu sekarang. Dia pasti akan memakan rumah Yang Ke. Bagaimana dia bisa memiliki kepercayaan diri seperti itu? Bala bantuan dari delapan keluarga? Yang Wei mengungkapkan rahasianya. Wajah Meng Sanyi ngeri. Yang Wei mengungkapkan tebakannya dan tiba-tiba tampak pahit. Tuan muda, apakah ini berarti mereka telah menunjuk tuan muda kedua sebagai pewaris berikutnya dari kepala keluarga Yang? Bala bantuan tidak datang ke rumah tuan muda, tetapi ke rumah Yang Zhou yang sudah menjelaskan masalahnya, yang menunjukkan keluarga yang jelas berharap Yang Zhou dapat berhasil sebagai kepala keluarga, sehingga bala bantuan akan dikumpulkan kepadanya agar dia dapat mengalahkan Yang Ke dan memenangkan pertempuran untuk memenangkan warisan. Sekarang ada senyuman di wajah Yang Wei dan dia mengangguk dengan lembut. Jangan sebutkan masalah saudara ke-9 saya. Dilihat dari situasi saat ini, keluarga Yang memang berharap demikian. Tuan muda, apakah Anda tidak berhati dingin sama sekali? Meng Sanyi segera menjadi bingung. Pertarungan untuk mendapatkan warisan telah berlangsung sejauh ini, dan pemenangnya adalah Yang Ke. Sedangkan yang terburuk tidak diragukan lagi adalah Yang Zhou. Setelah dipukuli, dia tidak memiliki semangat juang. Jadi bagaimana orang seperti itu bisa cocok untuk menggantikan kepala keluarga Yang? Jika dari segi karakter, Yang Wei pasti lebih cocok. Tapi mengapa bala bantuan dikirim ke rumah Yang Zhou? Yang Wei tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Mengapa saya harus berhati dingin? Sebenarnya saya tidak ingin menjadi tuan dari keluarga Yang. Saya pikir saudara ke-9 juga memiliki arti yang sama. Bagaimana bisa? Meng Sanyi tercengang. Penampilan Yang Ke dalam pertarungan memperebutkan warisan bisa dikatakan sangat kuat. Dengan sikap bersumpah untuk menang, berharap untuk mencapai puncak seni bela diri. Orang yang sangat mengejar prestasi mereka sendiri umumnya tidak berpikir untuk menjadi kepala keluarga manapun. Kepala keluarga Yang tampaknya memiliki kemuliaan yang tak terbatas, tapi nyatanya dia disibukkan dengan hal-hal sepele. Untuk sampai ke titik itu, bagaimana saya masih punya waktu untuk berlatih? Sejauh yang saya tahu, alasan terbesar mengapa saudara ke-9 berpartisipasi dalam pertempuran untuk memenangkan warisan adalah untuk memperbaiki nama dari sekte Pavilion Lingzhou miliknya. Tampaknya dia telah mencapai kesepakatan dengan pemimpin keluarga. Selama dia bisa menang, Pavilion Lingzhou bisa singkirkan dari nama sekte jahat dan mengembalikan reputasi yang sebelumnya. Hanya untuk ini, Meng Sanyi tertegun. Tidak peduli apa, dia ingin memahami bahwa masih ada orang di dunia ini yang tidak tertarik pada kekuasaan. Ya, hanya untuk ini. Yang Wei mengangguk. Saya berpartisipasi dalam pertempuran untuk merebut garis keturunan langsung karena aturan keluarga dan juga untuk memenangkan diri. Posisi kepala keluarga tidak terlalu penting bagi saya. Meng Sanyi menjawab dan diam. Dari sudut pandang ini, merupakan langkah bijak bagi keluarga untuk memilih menghidupi saudara kedua. Meski mentalitas saudara kedua hanya naik turun, namun sebagai perbandingan tidak ada keraguan bahwa dia lebih cocok untuk mengejar kekuasaan dan duduk di posisi kepala keluarga. Yang Wei berkata sambil tersenyum, bahkan tidak peduli sama sekali. Apakah Anda kecewa? Anda merasa kerja keras dan dedikasi Anda selama ini belum membuahkan hasil? Yang Wei melirik Meng Sanyi yang diam. Meng Sanyi menggelengkan kepalanya dengan lembut. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk mendengar suara Tuan Muda. Karena Tuan Muda tidak ingin menjadi kepala keluarga, saya harus mengubah mentalitasnya.
Setelah jeda, dia bertanya, "Kalau begitu, haruskah kita bekerja sama dengan Tuan Muda kedua?" Yang Wei tersenyum dan berkata, "Karena ini adalah pesan dari keluarga Meng, 8 keluarga telah bergabung dan persetujuan diam-diam dari keluarga Yang. Bolehkah saya menolak? Pergi dan tunjukkan wajah Anda dan Anda boleh pergi. Mulai sekarang, masalahnya akan selesai, tidak lagi tentang warisan. Jadi berjuanglah." Dapat dikatakan sejak Yang Ke dipromosikan ke alam kenaikan abadi, pertempuran untuk mendapat warisan seharusnya telah berakhir. Selanjutnya hanya menggunakan pertarungan untuk mendapatkan putra yang sah sebagai panggung. Jadi 8 keluarga melakukan beberapa metode konspirasi rahasia. "Saya mengerti." Meng Sanyi mengangguk sedikit, berbalik dan pergi, bersiap pergi ke rumah Yang Zhou untuk bergabung dengan orang-orang di sana. Setelah Meng Sanyi pergi, ekspresi Yang Wei menjadi serius. Setelah berpikir lama, dia masih tidak mengerti mengapa Yang Ke menjadi sasaran sedemikian rupa, sehingga dia merasa sedih untuknya. Pada saat yang sama, Yang Zhou dan kelompok demi kelompok master dengan cepat berkumpul. Orang-orang ini belum pernah muncul dalam pertempuran memperebutkan warisan sebelumnya. Tetapi hari ini mereka semua masuk seolah-olah mereka sudah mendiskusikannya. Prajurit kuat asli dari rumah Yang Zhou memandang orang-orang ini dan semuanya tercengang. Karena mereka menemukan bahwa banyak dari orang-orang ini adalah penguasa alam kenaikan abadi tingkat ke-9 dan ada banyak penguasa alam kenaikan abadi tingkat ke-7 dan ke-8. Sekarang total ada 7 kelompok orang dan setiap kelompok memiliki barisan yang mewah. Siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat langsung mengetahui dari mana ke-7 kelompok orang ini berasal. Karena orang-orang ini semuanya berasal dari 8 keluarga di Zhongdu, kecuali keluarga yang tidak mengirim siapapun. 7 keluarga lainnya semuanya mengirim orang. Di antara 7 kelompok orang, seorang pria dan seorang wanita saling memandang dan melihat ketidakberdayaan dengan rasa sakit di mata satu sama lain. Setelah beberapa saat, dia itu perlahan menghampiri wanita itu dan mengangguk pidana. Keduanya menemukan sudut terpencil dan melihat pemandangan di mana para ahli berkumpul. Tampak tak berdaya, dari 2 orang ini, satu adalah Ho Xincheng dan yang lainnya adalah Qiu Yimeng. Keduanya meninggalkan kota perang di pagi hari dan kembali ke sini pada malam hari. Hanya dalam 1 hari, keduanya terpaksa berubah dari sekutu Yang Ke menjadi sekutu Yang Zhou. Perubahan identitas terjadi begitu cepat dan sangat ironis. "Kondisi apa yang diberikan ayah Anda pada Anda?" Ho Xincheng menoleh untuk melihat Qiu Yimeng dan bertanya dengan lembut. "Di masa depan, sebagai seorang putri, saya akan mewarisi tujuan besar keluarga Qiu." Qiu Yimeng menarik nafas lembut. "Selamat, bukankah ini yang Anda inginkan?" Ho Xincheng tersenyum. "Iya." Qiu Yimeng membelai rambutnya di samping telinganya, matanya yang indah dipenuhi kebingungan dan bertanya, "Bagaimana dengan Anda?" Orang tua itu berkata, "Jika saya tidak datang, saya akan diusir dari keluarga Huo. Mulai sekarang jangan pernah berpikir untuk menginjakkan kaki di rumah itu lagi. Sebab orang tua itu serius, jadi saya tidak mampu membelinya." Ho Xincheng tersenyum tak berdaya. "Sepertinya kita semua sudah berkompromi," kata Qiu Yimeng sambil tersenyum kecut. "Ya," jawab Ho Xincheng dengan tak berdaya. Setelah keduanya saling memandang, tiba-tiba tampak menghina dan berkata serempak, "Saya benar-benar membenci Anda." Sekarang bala bantuan dari 7 keluarga dipimpin oleh Qiu Yimeng dari keluarga Qiu dan Ho Xincheng dari keluarga Huo, Kang Zhan dari keluarga Kang, dan Kou Rangfeng dari keluarga Go juga datang. Bahkan Liu Qing, putra nomor 1 Zhongdu, juga ada di sini, memimpin sekelompok ahli dari keluarga Liu dan berdiri diam di sudut dan tidak berkomunikasi dengan siapapun. Melihat pemandangan spektakuler ini, Ho Xincheng merutkan bibirnya. "Ini konyol." "Yah, ini sangat konyol." Qiu Yimeng mengangguk ringan. 7 keluarga menargetkan Yang Ke seperti ini. Tetapi mereka masih mengirim generasi muda yang lebih muda sebagai pemimpin. Jelas bahwa mereka ingin menggunakan panggung keluarga Yang untuk merebutnya. Pertempuran langsung dan menipu mata-mata dunia. Ho Xincheng mengangkat baunya.
Tidak ada yang bisa kita lakukan. Orang-orang yang mengetahui cerita di dalam tahu bahwa tujuan keluarga datang untuk berurusan dengan Yangke. Tetapi bagi mereka yang tidak mengetahui cerita di dalamnya, pertempuran untuk merebut penerusnya belum berakhir. Jadi pertempuran untuk merebut keluarga yang harus berakhir dengan sempurna. Kita tidak bisa mengatakan apa yang terjadi jika Yangke tersingkir dalam keadaan linglung. Sama seperti Yang Wei yang melihat situasinya dengan jelas, Qiu Yimeng dan Ho Xincheng juga melihat situasinya dengan jelas. Apa yang terjadi selanjutnya tidak bisa lagi dikatakan sebagai pertarungan memperebutkan warisan. Sebaliknya, dengan bantuan panggung perebutan warisan, ketujuh keluarga tersebut tampil di atas panggung dan bersama-sama menampilkan pertunjukan yang mengejutkan. Namun percakapan rahasia antara Qiu Yimeng dan Ho Xincheng tidak disembunyikan dari pandangan tuan muda lainnya. Kang Zhan dan Go Rangfeng ragu-ragu lama sebelum mendekati Qiu Yimeng dan Ho Xincheng. Ho Xincheng memandang kedua orang yang berjalan dengan santai dan terkekeh. Tuan muda Kang, bagaimana pemulihan cedera Anda? Saudara Huo mengkhawatirkan saya. Cederanya tidak lagi serius. Serangan tuan muda sangat terukur dan tidak menyakiti saya. Kang Zhan tampak acuh tak acuh dan mengangguk ringan. Tidak merasakan kebencian apapun karena disakiti oleh Yangke. Emosi. Bagus. Ho Xincheng tersenyum melihat penolakannya. Go Rangfeng dan Kang Zhan tidak berdaya. Yang pertama berkata, Saudara Huo, meski saudara Kang dan saya adalah musuh tuan muda sebelumnya, itu dipaksa oleh situasi. Kami berdua masih sangat berbeda. Saya kagumi metode dan kekuatan pribadi tuan muda, dan jika memungkinkan saya bersedia berteman dengannya. Sungguh? Ho Xincheng tampak terkejut. Saya benar-benar tidak menyadari bahwa Tuan Muda Go dan Tuan Muda Kang adalah orang yang begitu murah hati. Yangke telah memperlakukan Anda seperti ini dan Anda masih ingin berteman dengannya. Teman saya, apakah ini tulus atau palsu? Saudara Huo, jika Anda masih mewaspadai kami saudara Kang dan saya benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Go Rangfeng tampak serius. Ho Xincheng menatapnya, perlahan-lahan memudarkan senyumannya dan menjadi serius. Namun yang terakhir menatapnya dengan ekspresi tenang. Apa yang ingin Anda katakan? Qiu Yimeng mengamati kata-kata semua orang dan tiba-tiba bertanya. Go Rangfeng mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah. Saudara Kang dan saya sangat bingung mengapa keluarga ketujuh ingin berurusan dengan tuan muda seperti ini. Tetapi keluarga yang tidak menunjukkan tanda-tanda apapun. Keduanya mereka telah mengikuti tuan muda. Mereka tahu Anda seharusnya memiliki lebih banyak informasi daripada kami, kan? Iya. Kang Zhan juga mengangguk. Apa yang terjadi kali ini benar-benar membingungkan. Saya masih di rumah untuk memulihkan luka-luka saya. Ketika ayah saya mengirim saya keluar, saya bertanya kepadanya, tetapi dia tidak memberitahu saya. Nona Qiu dan saudara Huo, jika kalian mengetahui suatu informasi dan nyaman untuk mengungkapkannya, sebaiknya Anda memberitahu kami. Jika tidak nyaman, anggap saja kami tidak bertanya. Ho Xincheng tetap diam, hanya melihat ke arah Qiu Yimeng. Meskipun dia telah berada di rumah Yangke, dia tidak ikut campur dalam urusan rumah Yangke dan tidak banyak berhubungan dengan Yangke pada hari kerja. Sebaliknya, Qiu Yimeng sering berkomunikasi dengan Yangke secara pribadi. Setelah berdiskusi, dia pun jadi lebih tahu tentang urusan rumah. Namun, pertanyaan yang diajukan Go Rangfeng dan Kang Zhan persis seperti yang ingin dia tanyakan. Saat menghadapi tatapan ketiga orang itu, Qiu Yimeng menggelengkan kepalanya dengan lembut. Saya tidak tahu, Anda bertanya pada orang yang salah. Go Rangfeng dan Kang Zhan terlihat kecewa. Tetapi meskipun saya tidak tahu alasan pastinya, saya bisa menebaknya secara kasar. Qiu Yimeng mengubah topik pembicaraan. Oh, saya ingin mendengar detailnya. Mata Kang Zhan dan Go Rangfeng berbinar. Agar Yangke menjadi sasaran dengan cara ini, entah dia telah melakukan kemarahan publik dan menyentuh tabu yang tidak dapat disentuh oleh 8 keluarga. Qiu Yimeng tampak acuh tak acuh dan berkata dengan tenang. Misalnya, informasi yang ditargetkan oleh opini publik, mempraktekkan keterampilan jahat berasal dari sekte yang sama dengan raja jahat, menerima murid sekte jahat dan menunjukkan tanda-tanda menjadi iblis.
Hal-hal ini bisa besar atau kecil. Sekarang ada yang ingin permasalahkannya sehingga itu masalah besar. Kami juga telah melihat ini. Ini juga alasan mengapa keluarga mengirim kami untuk memperkuat di sini. Tapi kami selalu merasa bahwa segala sesuatu tidak sesederhana itu. Go Rangfeng merutkan kening dan berkata dengan bingung. Apakah ada alasan lain? Kang Jen bertanya buru-buru. Jika bukan karena ini, maka itu karena Yang Ke memiliki sesuatu yang 7 keluarga inginkan. Yu Meng mencibir. Setelah mengatakan itu, matanya berbinar. Matanya yang indah bergetar dan dia tiba-tiba menyadari beberapa poin penting. Keriput secara mendalam, berpikir secara mendalam. Namun beberapa orang tiba-tiba merasa dicerahkan. Kesibukan dunia adalah untuk kepentingan kedatangan dan hiruk pikuk dunia adalah untuk kepentingan kepergian. Kalau penjelasannya seperti itu, masuk akal. Melihat ekspresi Yu Meng yang berubah, semua orang segera mengerti bahwa dia mungkin tahu alasannya. Tapi karena dia tidak mengatakan apa-apa, sulit bagi Kang Jen dan Go Rangfeng untuk bertanya lagi. Namun, apa yang dilakukan 8 keluarga kali ini membuat mereka merasa seperti perempuan jalang dan mendirikan tugu peringatan. Karena mereka harus berurusan dengan Yang Ke dengan fondasi dan kekuatan 8 keluarga. Mereka bisa menghadapinya dengan cara yang jujur, tetapi mereka sebenarnya menggunakan pertarungan untuk merebutkan warisan. Sehingga beberapa orang yang masih muda dan energik, mereka tiba-tiba merasakan suasana hati yang halus. Saat orang-orang ini berbicara, Liu Qing telah menutup matanya dan berkonsentrasi, sepertinya tidak memperhatikan sisi ini. Namun tidak peduli siapa dia memperhatikan ada kesadaran spiritual samar di sekitar orang-orang ini. Rupanya Liu Qing juga memperhatikan percakapan mereka berempat, tapi mereka berempat tidak waspada terhadapnya. Pada saat yang sama di dalam mansion, di kamar Yang Zhou duduk tak bergerak di samping tempat tidur. Hanya dalam beberapa hari, Yang Zhou yang dulunya penuh energi dan semangat menjadi kuyuh dengan wajah yang tidak berdarah dan mata cekung. Kedua bola matanya dipenuhi dengan mata merah yang terlihat sangat menakutkan. Yin Siruo memiliki sosok yang anggun sambil berjalan mondar-mandir di depan Yang Zhou. Dia menjelaskan situasi di depannya secara detail. Perlahan-lahan wajah Yang Zhou yang tampak tak bernyawa berubah warna dan kedua mata merahnya perlahan mulai bergerak. Tuan muda kedua, sekarang 7 keluarga telah mengirim orang ke sini dan setiap keluarga telah mengirimkan setidaknya 20 master di atas batas kenaikan abadi tingkat ke-6, termasuk banyak di atas batas kenaikan abadi. Apa yang 7 keluarga inginkan dari Anda dan apa yang harus Anda lakukan hanyalah mengambil alih komando dengan kecepatan penuh. Kita bisa mengalahkan Yang Ke dan memenangkan pertempuran. Mengapa 7 keluarga mengirim begitu banyak orang untuk berpartisipasi dalam pertempuran memperebutkan warisan? Yang Zhou bertanya dengan suara yang dalam. Setelah lama tidak berbicara, suara Yang Zhou menjadi sangat serak dan melemah, seolah-olah dia sakit parah dan akan mati. Yin Siruo terkekeh. Bukankah saya baru saja memberitahu Anda bahwa Yang Ke adalah orang berbahaya yang kemungkinan besar akan menjadi tuan jahat? Keluarga yang tidak mengizinkan orang seperti itu menggantikan kepala keluarga. 7 keluarga tinggal bersama dengan keluarga yang di Zhongdu. Kami berbagi hidup dan mati, jadi tentu saja mereka tidak akan melepaskannya. Sekarang mereka semua berkumpul di rumah, menunggu Anda mengeluarkan perintah. Tuan muda kedua, posisi kepala keluarga yang memberi isyarat kepada Anda. Apakah ini benar-benar hanya karena ini? Mata Yang Zhou dingin menatap wanita yang terdengar manis dan bertubuh lembut di depannya. Apa alasan lain mungkin ada? Yin Siruo tertegun, ekspresi ketidaksabaran muncul di wajahnya. Dia melangkah maju dan memeluk salah satu lengan Yang Zhou dan berkata dengan genit, Tuan muda kedua, jangan hanya duduk di sana dengan bodoh. Ayo berpakaian dan keluar, jangan biarkan orang-orang menunggu. Tidak baik jika itu berlangsung lama. Saya tidak pergi. Yang Zhou masih terlihat kecewa dan tidak senang dengan berita mengejutkan ini. Dengan mengatakan itu, dia menyingkirkan keterikatan Yin Siruo. Mendengar itu, Yin Siruo terkejut, tetapi dia tidak menyangka Yang Zhou tidak bahagia sama sekali. Jadi dia bertanya,
Tuan muda kedua, ada apa dengan Anda? Yang Zhou menggelengkan kepalanya. Pertempuran untuk memenangkan gelar langsung adalah pertarungan antara saudara-saudara dari keluarga yang saya. Pertarungan kecerdasan, keberanian, koneksi, dan karisma. Saya telah kalah dalam pertempuran ini, bahkan telah dikalahkan sepenuhnya. Jadi tidak perlu untuk melanjutkan. Bagaimana bisa? Awalnya Anda banyak orang di rumah, tapi sekarang Anda banyak ahli. Mereka semua ingin membantu Anda, jadi sekarang saatnya Anda kembali. Yin Shiruo menghiburnya. Orang-orang dari 7 keluarga. Yang Zhou mencibir. Jika saya menggunakan mereka untuk mengalahkan saudara ke-9, bahkan jika saya mengambil posisi kepala keluarga, saya tidak akan pernah memiliki kedamaian selama sisa hidup saya. Tuan muda kedua, lihat apa yang Anda katakan. Yin Shiruo tidak bisa menahan bibirnya. Tetapi hanya mengandalkan orang-orang asli di rumah. Tidak ada yang dapat Anda lakukan melawan Yangke. Sekarang kesempatan yang bagus ada di depan Anda. Bagaimana mungkin Anda tidak memanfaatkannya? Setelah jeda dia mencibir. Mungkinkah Tuan muda kedua takut dengan kritik dunia? Tuan muda kedua, mereka yang mencapai hal-hal besar tidak terpaku pada hal-hal sepele. Buku sejarah ditulis oleh para pemenang. Kapan Anda duduk di posisi kepala keluarga yang? Siapa yang berani mengkritik Anda? Wajah Yang Zhou tanpa ekspresi dan dia tidak mengungkapkan apapun. Yin Shiruo tiba-tiba kehilangan kesabarannya dan berkata dengan dingin. Tuan muda kedua, saya harap Anda akan mengutamakan situasi secara keseluruhan. Ini juga merupakan sesuatu yang diam-diam disetujui oleh keluarga Yang. Jika Anda tidak melakukannya, Anda akan dianggap tidak patuh keluarga. Tuan muda kedua yang bermartabat dari keluarga Yang sekarang ini seperti anjing hilang. Jadi sungguh lucu. Yang Zhou tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Yin Shiruo dengan mata merahnya, yang membuat Yin Shiruo panik. Sebelum dia sempat bereaksi, dia merasakan lehernya tersangkut. Dia merasa pusing untuk beberapa saat. Ketika dia menyadari apa yang dia lakukan, dia sudah dilempar oleh Yang Zhou. Sekarang wajah mereka hampir bersentuhan dan Yin Shiruo dapat dengan jelas mencium bau nafas panas yang keluar dari lubang hidung Yang Zhou. Namun itu bukan karena emosi, tetapi karena kemarahan. Saat ini, tangan besar seperti lingkaran besi itu melingkari lehernya dengan erat, sehingga Yin Shiruo tiba-tiba menjadi panik, dan kemudian tiba-tiba teringat bahwa dia bukan tandingan Yang Zhou. Tuan muda kedua, apa yang ingin Anda lakukan? Yin Shiruo tampak sedih, menggigit bibir merahnya dan menatap Yang Zhou dengan lemah. Meskipun saya, Yang Zhou, licik dan licik, saya tidak akan menggunakan cara tidak terhormat seperti itu untuk mengalahkan saudara ke-9. Saya akan memenangkan pertempuran dan bertarung dengannya dalam pertarungan kecerdasan dan keberanian. Saya akan melakukan apapun. Jika saya kalah, saya tidak punya keluhan. Dasar jalang, Anda tidak berhak menghakimi saya. Jika Anda berani mengatakan apa yang baru saja Anda katakan, saya tidak keberatan membiarkan Anda menjadi ibu negara dari keluarga super yang mati di pertarungan untuk mewarisi tahta. Dan saya berani melakukan apa yang saudara ke-9 berani lakukan, bahkan akan melakukannya lebih kejam dari dia. Suara Yang Zhou yang serak dan rendah seperti panggilan dari iblis jauh di dalam neraka, sehingga mata indah Yin Shiruo dengan cepat dipenuhi ketakutan dan kengerian. Sebelumnya, dia melihat Yang Zhou tidak berniat mengancamnya. Jika dia membuat pernyataan kasar dan membuatnya marah lagi, kemungkinan besar dia akan mati di sini. Tuan muda, saya salah dan saya tidak berani lagi. Yin Shiruo segera menyerah. Sebagai seorang wanita, dia tidak akan merasa malu karena ini. Yang Zhou mendengus dingin sebelum melepaskannya. Setelah bangun dari tempat tidur, Yang Zhou berkata, orang-orang itu berkumpul di rumah saya hanya untuk meminjam nama saya. Tanpa saya, mereka juga dapat meminjam nama kakak tertua saya. Karena keluarga yang saya mengizinkan mereka melakukan ini. Maka saya tidak ada cara untuk melawan. Namun tidak mungkin memimpin mereka untuk berurusan dengan saudara ke-9. Jadi silakan saja dan mulai sekarang Anda akan mengambil alih semua urusan di rumah. Yin Shiruo yang masih panik tidak bisa menahan nafas dengan cepat ketika dia mendengar ini, dan berkata dengan suara gemetar,
Tuan muda kedua, Anda tidak ada keraguan bahwa rumah besar ini milik Anda mulai sekarang. Anda juga akan memiliki kendali penuh atas master dari 7 keluarga. Bukankah Anda juga seorang wanita yang mengejar kekuasaan? Jika kita tidak memiliki bau yang sama, kita tidak akan bisa berkumpul, dan sekarang ini adalah kesempatan Anda. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.